Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudari, Bapak Ibu, umat Katolik di Paroki Santo Lukas yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana kita ketahui, di Kabupaten Pemalang penderita COVID-19 semakin bertambah, lalu seturut dengan nasihat para dokter, para ahli medis yang tergabung dalam Satuan Tugas COVID-19 Paroki, saya memutuskan untuk perayaan Ekaristi mingguan di Paroki Santo Lukas ditiadakan untuk beberapa waktu demi keselamatan kita semua, dan kita berdoa semoga keadaan menjadi semakin baik dan kita kembali bisa berhimpun di dalam perayaan Ekaristi bersama. Untuk itu kita Paroki Santo Lukas Pemalang mengadakan Ekaristi, merayakan Ekaristi bersama melalui live streaming pada sore hari ini. Syukur pada Allah atas tim kerja Komsos yang telah mempersiapkan semua bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita gereja memasuki minggu biasa ke-16. Kita akan merenungkan sabda-sabda Tuhan. Kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama mengajak kita merenungkan kasih kerahman Allah yang senantiasa memberi kesempatan umatnya untuk bertobat, untuk kembali kepadanya. Santo Paulus meneguhkan dalam bacaan kedua kepada umat di Roma, bagaimana dalam segala kerapuhan kelemahan diri kita, Roh Kudus membantu kita, menolong kita semua, bahwa dalam kerapuhan diri kita, Roh Kudus juga berkarya menuntun kita, menuntun hidup kita, membantu kita untuk berdoa. Melalui warta Injil kita akan merenungkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan sabda pengajaran tentang ilalang dan benih baik di ladang, benih lalang di antara gandum, yang menggambarkan hidup kita semua untuk terus-menerus mampu mawas diri, berdiskresi dalam hidup kita, menyadari segala kerapuhan kelemahan diri kita, dan akhirnya kita mampu dengan jernih menumbuh kembangkan keutamaan-keutamaan Katolik yang senantiasa kita dengarkan, kita terima dari sabda pengajaran Tuhan Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, pada sore hari ini kita juga mendukung ucapan syukur Bapak Ibu Mardoyo, bersyukur atas anugerah rahmat ulang tahun yang diterima Bapak Mardoyo yang ke-67. Bersama keluarga Bapak Mardoyo kita turut bergembira dan bersyukur atas segala rahmat Tuhan, dan kita bahwa di dalam Ekaristi semoga Tuhan Yesus sendiri
menganugerahkan kebahagiaan, kegembiraan di dalam hidup, dan rahmat kesehatan bagi saudara kita, Bapak Mardoyo. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di awal Ekaristi ini kita juga menyadari segala kerapuhan, kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memohon belas kasih kerahiman Tuhan sehingga kita pun juga layak menyambut Kristus sendiri di dalam Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, yang penuh belas kasih, Engkau selalu menganugerahkan kesempatan kepada kami umat-Mu untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau anugerahkan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan, pembaharuan bagi hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu. Orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang. Engkau sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berikanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan itu dan berkata kepadanya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama
biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dalam perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menebarkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur tetap bisa merayakan Ekaristi melalui live streaming pada sore hari ini. Dan sebagaimana di awal Ekaristi saya ungkapkan, oleh karena situasi wabah atau pandemi COVID-19 semakin meningkat di Kabupaten Pemalang, maka kita
menyelenggarakan perayaan Ekaristi live streaming, misa bersama ditangguhkan untuk sementara waktu. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Kerajaan surga, benih baik yang ditabur di ladang dan ilalang tumbuh di ladang itu pula. Lalu yang kedua, kerajaan surga seumpama biji sesawi. Yang ketiga, seumpama ragi. Tentu sabda Tuhan dari Injil Matius sudah tidak asing bagi kita semua. Perumpamaan tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajar sering menggunakan perumpamaan, atau bahasa Jawanya dengan pasemon. Pada dasarnya mengajak para murid, mengajak kita semua berpikir. Jadi Tuhan Yesus tidak model menyuapi dan mengunyahkan, tetapi memberikan dan mengajak para pendengarnya berpikir atau merenungkan apa yang sebetulnya menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita melalui perumpamaan-perumpamaan itu. Dan ketika kita menemukan, lalu kita pun akan merasa penemuan yang berharga oleh karena kita berjuang menemukan sendiri dan tidak disajikan begitu saja. Perumpamaan tentang biji gandum dan ilalang. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan kita semua sebagai benih gandum, benih yang baik yang ditaburkan Tuhan Yesus sendiri. Kita semua sebagai anak-anak Allah, sebagai benih yang baik. Namun kita juga diajak untuk menyadari bahwa di dunia ini juga begitu sering kita jumpai godaan-godaan di sekitar kita yang kalau tidak hati-hati lalu menjerumuskan kita semua, kita jatuh di dalamnya. Dan ketika sudah jatuh lalu bisa jadi kita menjadi benih yang tidak baik atau lalang bagi saudara-saudara kita. Bisa jadi kita tidak berharap seperti itu. Nah, melalui bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan kita bisa merenungkan bagaimana Allah senantiasa memberi kesempatan bagi kita semua. Allah dengan segala kerahimannya. Seturut Mazmur tanggapan yang kita daraskan bersama, ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Tuhan Yesus menganugerahkan kesempatan terus-menerus bagi kita semua yang hanyut bisa jadi menjadi lalang di antara gandum. Tetapi pada dasarnya kita semua adalah benih yang baik yang ditaburkan Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Mau menegaskan
apa yang menjadi pengajaran Tuhan, semangat yang ditawarkan bagi kita ketika kita hidupi, kita jalani dengan sukacita, lalu di situ kita akan merasakan buah yang luar biasa dalam hidup kita, bagi diri kita, dan juga tentunya bagi sesama. Biji sesawi yang wujudnya kecil, tetapi ketika sudah tumbuh menjadi pohon, burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Nah, itulah hidup kita sebagai benih yang baik. Ketika kita menyadari diri kita adalah benih yang baik, dan kita juga menumbuh kembangkannya, menjadikan Kristus semangat hidup kita, lalu hidup kita pun akan berbuah dengan gambaran biji sesawi. Rahmat keselamatan dicurahkan bagi semua orang, bagi hidup kita. Hidup kita juga menjadi berkat keselamatan bagi semua saudara kita. Lalu yang ketiga, kerajaan surga ibarat ragi. Ragi, sebagaimana kita tahu, membuat roti mengembang meskipun sedikit. Nah, itulah gambaran juga hidup kita sebagai benih yang baik, sebagai anak-anak Allah. Meskipun orang Katolik sedikit, tetapi ketika bisa menjadi ragi, lalu bisa membawa perubahan dalam kehidupan. Kita ingat bacaan Injil minggu yang lalu, benih yang ditaburkan di tanah yang baik berbuah 30 ganda, 60 ganda, atau 100 ganda. Nah, itulah gambaran hidup kita. Itulah harapan Tuhan Yesus atas hidup kita semua. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui warta kitab suci kita diajak menyadari siapa jati diri kita, anak-anak Allah yang adalah benih yang baik, yang adalah biji sesawi, yang adalah ragi bagi saudara-saudara kita. Nah, itulah dengan demikian apa yang menjadi sabda pengajaran Tuhan melalui hidup kita dapat kita wartakan, dapat kita hidupi, kita wartakan, dan sungguh-sungguh akhirnya mengubah hidup kita, mengubah kehidupan untuk menjadi lebih baik, penuh kasih dan kedamaian Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan di dalam Ekaristi ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bersama marilah kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan, laksana gandum yang baik. Bagi Bapak Suci dan para uskup, semoga Bapak Suci dan para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya pengembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik makin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabda-Mu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikorbankan untuk selalu berjuang, mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk mengaturkan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu di paroki Santo Lukas Pemalang ini. Semoga Engkau senantiasa melindungi seluruh umat-Mu, menjauhkan dari segala wabah penyakit. Engkau anugerahi kekuatan dan kesehatan, terlebih di dalam masa keprihatinan bersama pandemi corona saat ini. Kuatkanlah, teguhkanlah umat-Mu di paroki Santo Lukas Pemalang ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa kami. Semua ini kami tunjukkan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah Bapa, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan yang sejati, yaitu cinta kasih kepadamu dan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa kami bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti. Kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati. Kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji Dikau bersama para malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Kristoporus, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ya Bapa, terimalah ucapan syukur keluarga Bapak Ibu Mardoyo atas anugerah rahmat kehidupan, atas rahmat ulang tahun saudara kami Bapak Mardoyo. Semoga ya Bapa, Engkau senantiasa menganugerahkan kebahagiaan di dalam hidup, Engkau memberkati dengan rahmat kesehatan di dalam langkah hidup dan karya selanjutnya. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra, dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena telah Engkau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Engkau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat merayakan Ekaristi melalui live streaming, dan terus kita mengikuti protokol kesehatan yang tentu sudah kita dengar berulang-ulang kali: cuci tangan, jaga jarak, keluar rumah menggunakan masker, lalu menjaga ketahanan tubuh di dalam hidup kita. Dan semoga kita semua tetap mampu produktif di tengah wabah atau pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai umat Katolik dipanggil untuk juga menjadi contoh bagi yang lain, berani mengingatkan ketika saudara-saudara kita mengabaikan protokol kesehatan di tengah situasi sekarang ini. Marilah kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua, keluarga kita, segala usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi membawa damai Tuhan. Amin.